negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditegak-teguk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law, sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan, negara yang membuka ruang pada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu, bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Terkait dengan institusi ekonominya, negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras cenderung membatasi akses, membatasi kesempatan ekonomi dan sumber daya finansial hanya kepada sebagian kalangan. Mereka yang berada di dalam lingkar kekuasaan saja, mereka yang dekat lingkar kekuasaan saja. Sementara mereka yang jauh, mereka yang tidak bersama, tidak mendapatkannya. Ini harus kita hindari, harus dihadirkan transparansi dan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Dan tentu saja negara dengan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif adalah yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan yang lebar kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadirkan ini adalah memastikan bahwa yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar, bahwa membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang jadi, bukan hanya bersifat ekstraktif memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, tapi harus memastikan bahwa semua dapat kesempatan yang sama. Dan negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif ini cenderung abai pada pengembangan pelayanan publik. Sebaliknya, yang inklusif cenderung untuk melayani semua. Kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadir untuk memastikan ada kesejahteraan bagi semua. Kami hadir untuk memastikan muncul persatuan bagi semuanya.